Shalom. 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 Haleluya, terpujilah Tuhan. Biarlah menjadi sukacita kebahagiaan tertinggi di hati kita bersama. Untuk kita saat ini sama-sama kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih di hari ini di momen kita merayakan hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus kepada kita. Mari datanglah. Mungkin bagi saudara sudah dipenuhkan Roh Kudus. Saat ini tetap berdoa biar Roh Kudus menjadi permanen dalam hidup kita. Bagi yang belum, ini momen kita manfaatkan untuk kita menerima curahan Roh Kudus di saat ini. Haleluya. Mari kita akan bersama sehati lebih dahulu di dalam doa untuk membuka ibadah hari Pentakosta kita pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepada Yesus yang sudah mati bangkit naik ke surga. Dan juga menjanjikan penghibur penolong. Itulah Roh Kudus kepada kami. Yang pada saat ini Tuhan kami rayakan. Bagaimana Roh Kudus tercurah bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah hari Pentakosta pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Bapa, Engkau Yesus, Engkau Roh Kudus berhadirat bertahta di tengah-tengah kami. Kami merindukan lawatan Roh Kudus terjadi pada saat ini Tuhan, di tempat ini, di rumah-rumah jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu saat ini beribadah, mengikuti ibadah online pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh para pelayan-Mu, sampai pada pemberitaan firman, berkati hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Bapa, kami memuliakan Engkau Yesus. Kami rindukan curahan Roh Kudus-Mu terjadi pada saat ini. Segala kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami tolak dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita datang untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Datang dengan hati meninggikan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini kami siap menerima curahan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan, dimuliakan naik ke surga. Roh Kudus, ya Roh Kudus, haleluya. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan. Datanglah sekarang, datanglah
Ya Roh Kudus, curahkanlah. Haleluya. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau menghibur dan menolong dalam kehidupanku. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Rindukan, biar datang Roh Kudus di tengah-tengah kita. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini. Sekali lagi, datanglah Roh Kudus. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Haleluya. Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap hati yang merindukan, membutuhkan lawatan Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Roh Kudus, Kau penghibur kami, Kau penolong kami, Kau kekuatan kami.
Engkau Yesus Tuhan, segala Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi. Sekali lagi menjadi permohonan bersama pada saat ini kita ke haleluya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Amin, amin, haleluya. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami menerima curahan Roh Kudus saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Yakin Bapak Saudara siap menerima curahan Roh Kudus? Amin. Kalau Roh Kudus disurahkan di tengah-tengah kita, terjadi mujizat, terjadi pemulihan, terjadi yang kita tidak sanggup lakukan karena Roh Kudus kuasanya tidak terbatas. Mari kita rasakan anggur baru di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya. Kita bersuka cita. Di rumah-rumah silakan berdiri, bertepuk tangan, bersorak bergembira bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Bersorak, mari bersorak baginya. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita rindukan curahan Roh Kudus di rumah-rumah, di mana saja Anda berada. Roh Kudus tercurah bagi kita saat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Haleluya. Saat pembebasan tiba, dibebaskan dari dosa untuk selamanya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi. Sekali lagi, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Rasakan mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan di tengah-tengah kita. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib,
harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi-Nya. Hey! Anggur baru tercurah Haleluya. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya. Sekali lagi, anggur baru tercurah. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa, Nyata kuasanya. Haleluya. nyata kuasa, Nyata kuasanya. Haleluya. nyata kuasanya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bersorak bagi Dia, kemuliaan keagungan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Di mana ada kesatuan hati, seperti murid-murid di loteng Yerusalem, di sana lidah-lidah api Roh Kudus akan dicurahkan. Demikian juga Bapak Saudara di rumah masing-masing. Kalau ada kesatuan bersama dengan kami di sini, mari kita satukan hati. Roh Kudus akan lebih dicurahkan lagi di tengah-tengah kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan kembali. Bersukacita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Satukanlah roh kami. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa tak mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan.
bahwa semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa tak mengaku bahwa sekali lagi, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa tak mengaku bahwa Yesus Tuhan. haleluya, haleluya, Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. haleluya. Kalau Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami untuk kami terus ada di dalam ibadah yang ada. Bahkan saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami boleh melihat akan janji-Mu Bapa di dalam surga yang Engkau janjikan kepada kami di saat Engkau naik ke surga untuk mengirimkan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong. Untuk itu pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah memberikan itu bagi kehidupan kami. Namun Bapa, biarlah kami juga boleh memperhatikan di dalam kehidupan kami di akhir zaman ini, untuk kami boleh selalu berjalan dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Untuk itu kami sangat membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu, siapapun kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati setiap puji-pujian yang sudah dipersembahkan, biar semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami serahkan seluruh kami, sidang jemaat-Mu juga dimanapun berada, supaya mereka juga mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh, sampai mengerti, sampai yakin dan mentaati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman, sekali lagi kami mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan. Semua kuasa Roh perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu dimanapun yang sedang ibadah secara online. Engkau juga akan menolong Tuhan. Hadirat-Mu di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk bagi sidang jemaat. Kita sekarang mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan dengan semangat yang ada, karena Roh Kudus menolong, mengurapi kita semua ya. Dan biarlah ini juga terus ada dalam kehidupan kita. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu mengucap syukur apapun keberadaan kita di hari ini. Ya, kita menghadapi banyak hal, tetapi Tuhan selalu menolong, memelihara kita, sehingga kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperingati ya, pencurahan Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan akan mengirimkan Roh-Nya, Roh Kudus, Roh benar dan lain sebagainya. Ya, karena kita membutuhkan di dalam kehidupan kita, khususnya di akhir zaman. Kalau kita melihat ada zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, dan zaman Allah Roh Kudus. Inilah di mana kita berada sekarang. Ya, kita berada di dalam zaman Allah Roh Kudus. Tentunya hidup kita ada pimpinan Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Kalau kita dipenuhkan Roh Kudus bukan sebagai kebanggaan,
Ya, tetapi benar-benar kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, berarti kita juga harus berjalan di dalam Roh. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat 1, 4 dan 14, ya. Roma 8 ayat 1, 4 dan 14, ya. Ini berjalan dalam roh. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat tidak digenapi di dalam kita yang hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh adalah anak Allah. Ini bagi kita orang yang percaya, ya, hukum Taurat tidak berlaku, tapi sekarang kita berada dalam zaman kemurahan, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini katakan ayat 14, semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Galatia pasal 5 ayat 16-17, Galatia 5 ayat 16-17, maksudnya ialah, ya, maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, ya, ayat 17. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita menjadi orang percaya, ya, kita menjadi anak-anak Allah, kita mau untuk berjalan di dalam roh. Ini kunci hidup di akhir zaman ini. Kita sekarang berada di akhir zaman ini. Ya. Kita harus mau untuk berjalan di dalam roh, besar Roh Kudus ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, untuk berjalan di dalam roh ini, ya, tentunya ada beberapa hal yang juga perlu kita perhatikan. Ya. Jadi sekali lagi di akhir zaman ini kunci kehidupannya di akhir zaman berjalan dalam roh. Yang lalu kita bicara berjalan dengan Tuhan. Ya. Tapi sekarang kita mau memperhatikan tentang berjalan dalam roh. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, inilah saya katakan tadi kunci di akhir zaman, yaitu orang yang sudah lahir baru, ya, menjadi anak-anak Allah dipimpin oleh roh tadi. Ya. Jadi sudah lahir baru itu termasuk baptisan Roh Kudus. Ya. Baptisan Roh Kudus itu ditandai oleh bahasa lidah. Tapi bahasa lidah itu bukan satu-satunya tanda. Baru tanda awal kalau kehidupan itu mengalami baptisan roh. Itu ditandai dengan bahasa lidah. Tapi ada tanda-tanda lain. Kalau kehidupan itu sudah lahir baru, sudah dibaptis roh. Kalau sudah dibaptis roh tentunya yaitu mau hidup dalam kesucian, taat dengar-dengaran dan lain sebagainya. Itu kunci yang pertama. Ya, orang percaya sudah lahir baru lewat baptisan roh. Yang kedua, hidup dalam kesucian. Ya, ini tandanya. Hidup dalam kesucian. Ya, di mana saja, bukan dalam gereja saja, sok suci. Tetapi ya, di mana saja.
dalam hal apa saja, jaga kesucian, kapan saja. Dahulu, sekarang, bahkan nanti yang mendatang, kita harus tetap hidup di dalam kesucian. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang yang mau pasti bisa berjalan dalam roh. Sebab ditolong oleh Roh Kudus, roh penolong itu. Dan sebaliknya, tandanya orang yang berjalan dalam roh pasti hidup dalam kesucian. Jadi sudah lahir baru, hidup dalam kesucian, nanti yaitu mendapat baptisan roh. Tetapi saudara dikasih Tuhan, tetapi tanda yang berjalan dalam roh pasti hidup dalam kesucian. Ini bolak-balik ini. Dan kunci yang selanjutnya hidup di akhir zaman, selain lahir baru, hidup dalam kesucian, tapi yang ketiga bisa mendengar suara Roh Kudus. Bukan saja mendengar suara Roh Kudus, tapi mentaatinya. Jadi bukan lagi menurut daging atau kehendak diri sendiri. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi ini merupakan kebutuhan kita di akhir zaman ini. Menghadapi segala perkara apapun yang terjadi ini. Jadi berjalan dalam roh harus dilakukan bagi setiap orang percaya, sebagai setiap anak-anak Allah. Sejak permulaan percaya. Sehingga lahir baru. Dalam Roma 8 ayat 14 tadi. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Jadi berjalan dalam roh, kita yang sudah percaya, sudah dilahirkan baru, hendaknya bisa berjalan di dalam roh. Tetapi mungkin karena tidak mengerti atau mungkin karena tidak mau untuk melakukan berjalan di dalam roh ini. Jadi mari saudara dikasih Tuhan, bagi kehidupan kita yang sudah dipenuhkan Roh Kudus dengan tanda awal tadi, buktinya yang lain itu adalah hidup baru, hidup dalam kesucian dan pekat terhadap suara roh dan taat dengar-dengaran ini. Sehingga inilah kunci hidup di akhir zaman, menghadapi apapun juga. Dan juga kita harus berjalan menurut roh, tidak menurut daging. Kalau hidup dalam roh, berjalan dalam roh, itu menurut roh, bukan menurut daging. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini merupakan cara hidup dari anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius 4 ayat 1 atau Lukas 4 pasal ayat yang pertama, Yesus dipimpin oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan di dalam Lukas 4 ayat 1 juga, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh roh ke padang gurun ini. Jadi menurut dibawa ke padang gurun untuk dicobai, tapi di sini berjalan menurut roh, menurut daging. Seperti Yesus ini. Dan setelah itu mau hidup di dalam tingkatan ruang suci. Hidup dalam ruang suci. Mau tergembala secara rohani dengan benar.
Jadi untuk dapat berjalan di dalam roh, maka orang-orang benar harus bisa mendengar suara roh, bisa membedakan dan taat dan berkemenangan atas daging dan segala pengaruhnya ini. Ya, itulah ya kunci hidup di akhir zaman itu, berjalan di dalam roh tadi. Yang kedua, kita bisa mendengar suara roh. Mungkin saudara ada yang sudah peka, sensitif, bisa mendengar suara Roh Kudus. Ya, ini perlu memang dilatih. Ya. Dalam Matius ya, dituliskan ya, tadi bahwa syarat untuk bisa mendengar suara Roh Kudus atau peka atau sensitif kepada suara Roh Kudus, syaratnya adalah hidup kudus, hidup suci. Baru bisa mendengar suara Roh Kudus. Karena kalau enggak suci, bagaimana Roh Kudus bisa memperdengarkan, bisa mendengar suara Roh Kudus. Orang yang hidup di dalam dosa, orang yang tidak mau taat pada Allah untuk hidup kudus, Roh Kudus tidak mau berbicara kepadanya. Jadi kita harus mau hidup suci, ya, hidup sesuai Roh Kudus, taat dengar-dengaran, ya, sehingga kita bisa peka, sensitif mendengar suara Roh Kudus. Ini penting dalam kehidupan kita ini, sehingga kita juga bisa membedakan suara daging, suara setan ataupun suara roh ini. Ya. Jadi syarat itu untuk bisa mendengar suara, hidup dalam kesucian, ya, baru bisa mendengar suara Roh Kudus. Orang yang masih hidup di dalam dosa, orang yang tidak mau taat pada Allah atau taat kepada firman untuk bisa disucikan, untuk bisa hidup kudus, Roh Kudus tidak mau berbicara kepadanya. Contohnya kepada Saul yang keras hati di dalam dosa. Saul keras hati mempertahankan dosa. Dalam 1 Samuel 28 ayat 6. 1 Samuel 28 ayat 6. Ya, kita baca 1 Samuel 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik lewat mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantara nabi-nabi atau nubuatan. Ya. Jadi ya, Tuhan tidak menjawab, oleh karena ya si Saul itu keras hati, masih mempertahankan dosa. Sebab itu kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, alias dosa, kita harus mau tegas dan dengan segenap hati, sepenuh hati kita untuk membuangnya. Memang ada risiko untuk taat dengar-dengaran, membuang ya, hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, itu memang ada risiko. Untuk taat dengar-dengaran itu ada resiko. Ya. Jadi orang yang hidup benar, orang yang mau taat Roh Kudus, ya, akan bicara dan akan bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Kalau kita membaca di dalam Markus 4 ayat 23, Markus 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, ya, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, itu Matius 4 ayat yang ke-23. Ya. Tetapi
di dalam Markus 7 ayat 16, Markus 7 ayat 16, ya, dikatakan di sini yaitu barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tadi Matius 4 ayat 23, ya, Yesus mengajar. Ya. Kemudian di dalam Markus 4 ayat 23 dan juga Markus 7 ayat 16 sama, ya, isinya barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ini dituliskan siapa yang bertelinga untuk bisa mendengar. Ya. Tetapi di dalam Lukas pasal 8 ayat 18, Lukas 8 ayat yang ke-18, ya, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Mulai dari cara mendengar kita harus memperhatikan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi saudara dikasihi Tuhan. Ya, ini harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Ya. Orang yang benar, yang taat akan bisa berbicara, juga akan bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 ada 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Tuhan tahu sidang jemaat masing-masing dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tahu juga kelemahannya. Nah, tadi dituliskan yaitu barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar ini. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam ketujuh sidang jemaat di akhir daripada masing-masing sidang jemaat Tuhan katakan yaitu barang siapa mendengar. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, untuk mendengar 7 kali dituliskan dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini. Barang siapa mendengar. Jadi untuk yang mau taat, dengar-dengaran, ya, tidak sulit untuk mendengar suara Roh. Sebab Allah yang membuat telinga jasmani dan juga rohani. Kalau kita, ya, lihat dalam tingkatan lewat tabernakel, ada tingkat mendengar suara Roh. Sekalipun tingkat halaman untuk yang mau bertobat bisa mendengar suara Roh sehingga mengalami penyucian. Seperti gereja-gereja yang ditandai dengan dosa tadi, Wahyu pasal 2 ayat 3. Siapa mau mendengar, ya, disucikan berkemenangan. Ya, hendaklah kamu bertobat ini. Ya. Sebab itu saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita perlu memperhatikan, ya, dalam kehidupan. Pertama kita mau untuk disucikan. Sehingga Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita bisa mendengar suara, kita bisa berbicara. Nah, sehingga kita ada kekuatan menghadapi apapun di akhir zaman. Saat-saat ini kita tidak bisa menghadapi dengan kekuatan daging semata. Ya. Tetapi kita bagi orang yang percaya, mari kesempatan ini membuat kita sebagai orang percaya bisa lahir baru, dipimpin oleh Roh, taat dengar-dengaran, mau disucikan. Nah, ini, ya, menghadapi hidup di akhir zaman. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa membedakan suara Roh. Ya. Antara suara daging dan suara Roh dalam kita itu seringkali
ya, batasnya sangat tipis, sangat minim. Rasanya suara roh, tapi padahal masih suara daging ini. Ini seringkali masih terjadi. Wah, iya rasanya begini, rasanya ini suara roh, tapi ternyata itu suara daging. Ya. Jadi yang ketiga, ya, untuk kita ada di akhir zaman ini, yaitu kita sampai membedakan suara roh. Membedakan dari apa? Tadi dari suara sendiri, daging, suara iblis. Kalau hidup suci dan mau taat, gak sulit untuk membedakan suara roh sekalipun masih baru, ya, lahir baru. Sebab apa? Sebab ditolong oleh Roh Kudus. Ya, kita lihat, ya, tanda-tanda suara roh yang benar, ya, bukan suara. Tadi saya katakan suara daging dan suara roh batasnya sangat tipis. Kita seringkali merasa, oh ini suara roh, tapi padahal suara daging. Nah, untuk hati-hati. Untuk itu kita melihat tanda-tanda suara roh yang benar, yaitu yang pertama, suara roh sesuai firman Tuhan. Ya, sesuai firman Tuhan, berbahasa roh, ya, sesuai firman Tuhan. Ada nubuatan sesuai firman Tuhan. Sebab Roh Kudus selalu berbicara dari dan sesuai firman Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus selalu berbicara sesuai firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes 16, Injil Yohanes 16 ayat 13-14, Yohanes 16 13-14, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi tanda suara roh yang betul itu sesuai firman Tuhan. Dan tentunya ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau, ya, kita mendengar suara roh, ada damai sejahtera. Tidak ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi ada damai sejahtera sehingga kita bisa yakin, ya, percaya dalam apa yang dikatakan oleh roh. Ya, dan juga kita tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Ya, ini tanda suara roh yang betul. Dan seringkali suara roh ada peneguhan, ada peneguhan. Ya. Seringkali saudara dikasih Tuhan, ya, kalau menyampaikan firman sudah mempersiapkan, seringkali lewat puji-pujian, ya, atau paduan suara, itu meneguhkan firman yang akan disampaikan. Ini seringkali saya merasakan seperti itu. Ada peneguhan. Kalau kita yakin itu suara daging atau suara dari iblis, segera dibuang, segera ditolak. Kalau perlu ditengking, diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita tidak ragu-ragu ini.
Kalau suara dari diri kita sendiri dan bertentangan dengan firman Tuhan, itu dosa. Harus dibuang. Jadi kalau suara dari daging kita ini tapi bertentangan dengan firman Tuhan, buang. Kalau netral artinya ya suara daging apa suara roh. Tanyakan Roh Kudus, boleh atau tidak. Nah, saudara dikasihi Tuhan, untuk itu kita harus peka di dalam kehidupan kita, peka terhadap suara Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita mutlak perlu mengerti firman Tuhan yang terus-menerus, yang bertambah-tambah. Jadi firman Tuhan terus bertambah dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itu pelita bagi jalan kita. Menerangi jalan kehidupan kita ini. Tadi Mazmur 119 ayat 105 saudara sudah hafal mungkin ayat-ayat ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, untuk itu kita sungguh-sungguh mau memperhatikan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tapi jangan lupa, ya, kita perlu memperhatikan mulai dari ibadah, kalau pelayan tambah pelayanan, ya, kemudian juga ya, firman Tuhan bagaikan makan kebutuhan rohani kita. Ya. Nah, kita juga mau tekun dalam ibadah yang ada. Ya. Orang yang mau berjalan di dalam roh juga tekun berdoa dalam roh. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi orang berjalan dalam roh harus tekun berdoa di dalam roh. Sebab kalau tidak akan pincang. Ya, kalau tidak tumbuh dalam pengertian firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bertumbuh oleh karena kita tidak mau ya, untuk belajar firman, untuk bertumbuh firman Tuhan. Dan juga ya, tidak tekun dalam doa, ya, tapi berjalan dalam roh. Ya. Sehingga timbul hal-hal yang saya katakan ekstrim, keliru. Ya. Inilah tipu daya ya, dari si iblis ya, bisa masuk dan orang itu sulit membedakannya. Ya. Jadi kita harus seimbang. Perlu ya, semua perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang rohani. Ya, kebutuhan pokok rohani kita ini. Ya. Jadi harus seimbang. Orang dipenuhkan Roh Kudus, tetapi enggak mau untuk firman-Nya bertumbuh. Lalu bagaimana? Yaitu bisa membedakan ya, suara roh, suara daging, suara setan. Tapi harus seimbang. Ya, ada Roh Kudus, ada firman. Ini seimbang. Ya. Sehingga suara roh kita dengar sesuai dengan firman atau tidak. Kalau tidak sesuai firman berarti bukan suara Roh Kudus itu. Nah, ada. Ya. Sementara orang-orang percaya yang hanya memfokuskan bahasa roh saja. Tapi kurang untuk mendengarkan, untuk belajar firman Tuhan. Lalu bagaimana untuk bisa mengerti apakah itu sesuai kehendak firman atau tidak. Tapi ada juga yang firman tok. Ya.
tetapi tidak ada Roh Kudus. Nanti firman akan menjadi pengetahuan. Jadi harus seimbang ini. Ya. Ini tipu daya si iblis yang akan bisa mempengaruhi, ya, sehingga kita harus seimbang. Ya. Firman bertumbuh, menyucikan kita semakin suci, Roh Kudus semakin ada dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, di dalam pencurahan, ya, Roh Kudus yang pertama kali buat murid-muridnya setelah Yesus naik ke surga, janji-janji itu dicurahkan supaya menunggu. Dan mereka itu berada di satu tempat. Ya. Kalau sekarang ya nggak boleh keluar-keluar lah gitu. Mereka tekun dalam satu. Mereka berdoa. Mereka sudah mendengar firman. Mereka berdoa. Ya. Sehingga saatnya Roh Kudus itu dicurahkan. Tanda pertama tadi yaitu berbahasa lidah. Tapi bukan satu-satunya tanda. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus tadi hidupnya taat, dengaran kepada firman Tuhan, mau disucikan. Nah, untuk itu saudara, di hari-hari ini, di mana kita juga sedang dibatasi, mari pergunakan waktu yang ada untuk bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Ya. Sehingga nanti kita bisa merasakan bagaimana suara Roh Kudus. Kita bisa membedakannya. Ya. Nah, inilah yang harus ada pada kita di akhir zaman ini. Sehingga keadaan-keadaan apapun nanti kita tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Karena semua itu kita tahu bahwa Tuhan menolong menyertai kita. Dan sekaligus kalau ada Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita, ada satu tanda, yaitu dikatakan tadi lahir baru, berarti ada keubahan hidup ini. Ada keubahan hidup. Salah satu contoh Petrus. Ya. Petrus dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Dia satu-satunya murid yang berjalan di atas air, tapi mau tenggelam, kurang percaya. Itu dialami oleh Petrus. Ya. Menyangkal Yesus dan lain sebagainya. Tetapi begitu Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada keubahan dalam hidup itu. Tidak lagi ada ketakutan. Dulu hanya menghadapi 1-2 orang udah ketakutan menyangkal Yesus. Tapi setelah dipenuhkan Roh, ada keubahan hidup. Ya. Sehingga daging dia tidak berkuasa lagi, tapi Roh Kudus berkuasa. Sehingga dia tidak takut untuk menyampaikan yaitu firman Tuhan. Menyampaikan kepada orang-orang banyak, kepada prajurit-prajurit yang sudah membuat Yesus sampai menderita di atas kayu salib. Sehingga Petrus dengan berani dia mengatakan, Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apa Petrus takut dan dilempari batu? Tidak. Tetapi sebaliknya orang-orang menjadi terharu. Orang-orang menjadi percaya. Memberi diri dibaptis. Ya, dipenuhkan Roh Kudus. Dan tekun dalam ibadah-ibadah yang ada. Inilah di saat ini kita juga kesempatan untuk mengalami keubahan hidup. Baik secara jasmani, secara rohani, menghadapi keadaan yang ada
saat-saat ini. Kalau kita bisa perkara rohani kita tingkatkan, belajar firman Tuhan, mengerti taat dengar dengan Roh Kudus dicurahkan, maka kita yang saat ini mungkin menghadapi ketakutan, menghadapi kekhawatiran dengan segala dampaknya dari pandemi ini, maka kita tidak lagi takut, tidak ada lagi khawatir akan hari ini dan juga hari esok. Janganlah kamu khawatir. Ya, itu saudara dikasihi Tuhan. Ya, jadi untuk itu ya kita mau taat ya, suara roh dan firman Tuhan. Ya, sehingga Roh Kudus ya akan menolong kita sehingga ya untuk taat itu tidak gampang. Ya, tidak mudah untuk taat. Sebab kehendak roh dan daging itu bertentangan tadi dalam Galatia. Jadi kita harus mematikan kehendak daging lebih dahulu. Ya, kita harus mematikan kehendak daging lebih dahulu. Di dalam Roma, ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, tadi sudah dibaca, ya. Roma 8 ayat 1, 4 dan 14 nanti saudara ulang kembali. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, untuk taat memang tidak mudah. Karena kehendak roh berlawanan dengan daging. Ya. Sehingga kita harus mau mematikan kehendak daging. Caranya bagaimana? Yaitu kita terus-menerus mau bersekutu dalam roh. Siang dan malam. Dan di mana saja. Bukan hanya di gedung gereja, tempat ibadah atau tempat khusus itu. Ya. Jadi kita harus terus-menerus bersekutu dalam roh. Siang dan malam. Ya. Di dalam 1 Tesalonika, ya, dalam 1 Tesalonika, sebentar, ya, ayat pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5, ya, 1 Tesalonika pasal 5, mulai ayat 9, 10 dan 17. 1 Tesalonika 5, 10, 9, 10 dan 11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ayat 10, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ya. Jadi untuk itu kita harus terus-menerus mau bersekutu dalam roh siang dan malam. Dan di mana saja dikatakan tadi. Ya, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan tetaplah untuk berdoa ini. Berarti terus-menerus ada hubungan yang baik, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya terus-menerus continue, jangan putus-putus atau bergantian. Hidup dalam dosa, menuruti daging, seperti 5 gadis bodoh, ya, nanti berubah lagi. Ya. Tapi kita harus terus peka. Bahkan kita semakin hari semakin bisa membedakan suara roh
dan kita taat, kalau terus ada bersekutu dalam roh. Ya, ini yang perlu ya, sungguh-sungguh dalam kehidupan kita menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Ya, kesempatan Tuhan berikan kepada kita di hari-hari ini. Ya, seperti murid-murid ya, ada di satu kamar loteng. Terus berdoa. Menelaah firman. Demikian juga sidang jemaat di rumah. Ya, dengarkan firman Tuhan. Berdoa terus. Kalau tidak sesuai dengan firman. Tidak sesuai dengan suara roh. Kita mau untuk mentaati. Kita mau lepaskan semua. Sehingga kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, kemudian selain terus-menerus bersekutu dalam roh, juga dalam doa, tapi juga terus taat. Ya, kita terus taat. Sehingga kita akan semakin peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Untuk menjadi semakin peka. Ya, untuk mendengar roh. Caranya bukan melatih pendengaran. Seringkali ada yang melatih pendengaran ini. Ya, secara jasmani. Tetapi dengan sungguh-sungguh yaitu taat terus menerus. Ya, taat kepada firman Tuhan. Ya, terus menerus mentaati firman Tuhan. Ya. Sehingga semakin hari kita bisa semakin sensitif, semakin peka. Ya. Kalau kita mau mendengarkan firman, ya, kita mempertajam pendengaran kita akan suara roh yang sesuai firman. Ya. Untuk itu kita harus taat juga akan suara roh dalam hal yang kecil ataupun yang besar. Ya. Maka Roh Kudus akan terus berbicara sehingga kita akan semakin peka. Inilah saudara dikasih Tuhan. Sehingga ya, untuk taat. Tadi saya katakan memang tidak mudah. Bisa apa enggak taat? Ya. Bisa apa enggak taat? Memang tidak mudah. Tapi yang sungguh-sungguh mau taat dengar-dengaran dengan segenap hati. Roh Kudus itu tahu dan Roh Kudus selalu siap untuk segera menolong kita sampai kita bisa taat dan dengar-dengaran. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Filipi 4:13. Segala perkara, apapun yang kita hadapi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun terjadi kita akan mendapat kekuatan dari Dia. Kalau kita mau terus bersekutu di dalam roh, kita mau terus taat dengar-dengaran, semakin sensitif dengan suara roh, ya, dan kita mau taat dengar-dengaran dengan segenap hati ini. Sehingga Roh Kudus siap untuk selalu menolong kita. Di dalam kitab Sakaria 4 ayat 6, Sakaria 4 ayat yang ke-6, kitab Sakaria 4 ayat yang ke-6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini bukan dengan keperkasaan atau kekuatan kita sendiri, kekuatan daging ini, tetapi dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi taat akan firman Tuhan
bukan saja bertentangan dengan daging kalau kita taat, tapi seringkali saudara dikasih Tuhan, kalau kita taatkan firman Tuhan, bukan saja bertentangan dengan daging, tapi seringkali bertentangan dengan akal pikiran kita, seringkali bertentangan dengan sikon, ya, situasi kondisi, ya, dan juga bertentangan dengan fakta yang ada, kenyataan yang ada, dan juga seringkali bertentangan dengan perasaan hati kita. Atau mungkin bertentangan dengan pendapat-pendapat orang lain, pendapat umum. Kalau kita sudah yakin itu suara roh sesuai dengan firman Tuhan, taati. Sekalipun itu tidak cocok dengan daging, dengan akal, dan dengan perasaan kita. Kita sudah belajar tentang daging itu. Harus dirobe kekuatan daging dan sebagainya. Apa yang kita bisa hadapi sekarang, apalagi supaya orang-orang percaya? Apakah kita masih bisa mempertahankan kekuatan daging kita menghadapi masa seperti ini? Semua menunda dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang percaya lahir baru, hidup dipimpin oleh roh, taat dengar-dengaran, Roh Kudus siap menolong kapanpun. Amin. Untuk itu kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Sehingga nanti kita bisa hidup berkemenangan. Ya, kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bisa berjalan di dalam roh, itu berarti kita berjalan dengan Allah. Seperti Nuh, contohnya seperti Yusuf, seperti Musa dan lain-lain. Yang menonjol itu adalah Allah, bukan kita. Nuh yang menonjol Allah, Yusuf yang menonjol Allah, bukan pribadi. Musa yang menonjol Allah, bukan pribadinya. Ya. Nah, salah satu contoh soal. Kalau ada anak kecil berjalan dengan bapaknya, digandeng dengan bapaknya. Ya. Kalau ada musuh, ada sesuatu yang diperhitungkan yang akan diserang oleh musuh, itu bapaknya dulu. Anak kecil mana bisa apa-apa? Yang diserang bapaknya dulu. Demikian juga kalau kita berjalan dengan Allah Bapa, yang dihadapi oleh musuh adalah Allah yang ada di dalam hidup kita. Ya, tapi kekuatan akan datang. Ya, sekali lagi, ya, kalau kita berjalan dengan Allah, berjalan dalam roh, yang dihadapi oleh musuh, setan dan sebagainya, itu adalah Allah yang ada di dalam kita. Sebab itu kita akan selalu berkemenangan. Jadi kalau kita mau terus-menerus, ya, dengan Dia ini, kita akan terus berkemenangan. Ya, di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Jadi mari di hari-hari ini menghadapi masalah apapun, musuh apapun juga, dalam kehidupan kita ini, kita akan selalu berkemenangan. Asal kita mau terus taat dipimpin roh. Satu hal yang luar biasa. Kehidupan manusia yang pintar, yang berkuasa, bisa menang. Tetapi tidak semua.
bisa menang, tidak semua. Sebab tetap terbatas. Ada kekuatan, ada kuasa dan lain sebagainya. Mungkin bisa menang ini. Tetapi tidak semua. Sebab tetap terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Allah yang luar biasa. Kita sering memujikan Allahku luar biasa. Tapi jangan sampai kita hanya dalam pujian. Tapi kita bisa merasakan benar Allahku luar biasa. Untuk itu orang yang berjalan dengan Allah tidak takut. Menghadapi masalah, menghadapi apapun tidak takut. Selalu ada sejahtera dan selalu berkemenangan sebab Allah tidak pernah kalah. Allah tidak pernah gagal. Ya, untuk itu ya, menghadapi sekali lagi masalah global ini, ya, jangan kita takut, tapi berjalanlah di dalam Allah, dalam roh, taat dengar-dengaran, tetapi jangan sembrono, ya, jangan sembrono. Ya, jadi ikuti ya apa yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah bagi kita, karena pemerintah itu juga tidak asal-asalan, ya, berpikir ya, bahkan hikmat datang dari Tuhan, karena kalau mereka takut akan Tuhan, ya, sehingga pemerintah itu ada wakilnya Tuhan. Ya. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan statement itu dari hikmat dari Allah, itu merupakan satu ya, wakil pemerintah atau pernyataan dari Allah yang harus kita perhatikan. Ya. Di saat saya sudah dihimbau begitu luar biasa, ya, tapi masih ada banyak yang tidak mengabaikan, yang sakar PDW, ya, bisa pergi ke Trawas, bisa piknik rame-rame, loh, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di berita-berita seperti itu, aduh, ngelus dodo, tahu ngelus dodo, ya. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita perlu ya, di saat seperti ini, ya, jangan takut kalau kita mau berjalan dengan Allah, tapi juga tidak boleh ngawur. Kita taat dengar-dengaran. Ke depan nanti ya, mungkin sedikit diperlonggar, tetapi sebetulnya semakin dikeras. Ada sanksi yang akan ya, dilaksanakan. Sebab kalau tidak, ya, banyak kehidupan yang tidak menyadari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, berjalan dengan Allah, baik secara pribadi atau bersama dalam nikah, keluarga dan selanjutnya, itu akan selalu dalam kemenangan. Amin. Kalau bersama-sama berjalan dalam roh, itu lebih indah lagi. Seperti umat Tuhan yang berjalan di padang gurun. Bayangkan bagaimana soronya. Berjalan di padang gurun Israel itu selama sekian lamanya, 40 tahun itu. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, mereka tetap disertai oleh Tuhan. Dengan apa? Dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Dituntun. Tiang awan, tiang api berhenti. Mereka berhenti, bangun kemah. Tiang awan, tiang api berjalan. Mereka tingkes-tingkes lah, berangkat jalan lagi.
Ya. Sebab itu mereka semua hidup berkemenangan dalam segala hal. Kecuali mereka yang berdosa. Berdosanya apa? Mereka yang bersungut-sungut, mereka yang berontak, mereka yang marah dan lain-lain, yang tidak berkenan pada Tuhan. Maka timbul ajaran atau hukuman dari Tuhan. Ya. Berjalan dan bersekutu dalam roh bersama-sama, itu sangat indah. Amin. Ada tiang awan, ada tiang api yang selalu melindungi semua umat Tuhan. Saat itu Israel melindungi umat Tuhan yang begitu banyak. Ya. Bukan satu, begitu banyak ya. Dilindungi dari segala bahaya, dari segala celaka oleh musuh. Nah, inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Mari, di saat ini kita bagikan sedang berjalan di padang gurun dunia ini, yang sekalipun sekarang banyak kekacauan dan lain sebagainya dalam segala bidang. Tapi kalau kita mau berjalan dituntut tiang awan dan tiang api, maka kita akan mengalami yaitu keindahan dalam hidup kita. Tuhan melindungi semuanya ini. Ya, untuk itu mari saudara dikasih Tuhan, ya, supaya kita lebih ya memperhatikan di akhir zaman ini. Jangan sampai ya kita yang akhirnya nanti ya menghadapi keadaan dan lain sebagainya semakin terpuruk. Tapi biarlah saat ini kita akan semakin berkemenangan. Ya. Nah, tetapi saudara dikasihi Tuhan, ada kehidupan ya, yang hidup dalam perbedaan. Ya. Contohnya nanti saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja 18. Ya, saudara baca khususnya ayat 7 sampai 17. Ada yang namanya Obadja. Ya, itu sudah berusaha hidup sungguh-sungguh. Tetapi beribadah tentunya. Tetapi dengan akal, dengan kekuatannya sendiri. Tampaknya bagus. Tampaknya puas. Tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi Obadja ini beribadah. Bukan beribadah. Tapi dengan kekuatan sendiri. Ya. Sehingga tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kita harus hati-hati di sini. Jangan kita beribadah dengan kekuatan sendiri. Tidak berkenan. Ini perbedaannya. Sedang Elia, dia juga pasti beribadah. Elia yang sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Hidupnya berbeda. Ia tumbuh dengan indah di hadapan Allah, bahkan mencapai sempurna. Kalau kita lihat Obadja dan Elia, di mana letak perbedaannya? Obadja adalah tangan kanan Ahab, kepala istananya. Dia beribadah sungguh-sungguh. Dia berkorban banyak di saat kelaparan yang dahsyat. Untuk memelihara kurang lebih 100 nabi-nabi Tuhan ditaruh dalam gua, pelihara dengan roti dan air. Oh, berkorban ini bagi mereka yang sedang menghadapi masalah itu. Ya. Tapi hal ini disangkal oleh Elia di hadapan Tuhan sampai 2 kali. Nanti saudara baca, catat 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dan 14. Ya, tadi juga ya. Perhatikan, baca seluruh perikop ini. Nanti saudara tahu. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Sebab semua nabi yang betul sudah dibunuh Ahab dan Isabel. Sisanya
Elia sendiri yang lainnya. Jadi bukan 100 nabi yang dipelihara Obadya. Ya, bukan. Elia tidak. Memang biasanya tidak mungkin ada seorang nabi sekaligus dalam satu masa itu. Tapi hidup Obadya penuh ketakutan sebab dia sekalipun sudah beribadah, sudah berkorban, tapi dia memakai akal dan kekuatan sendiri. Inilah saudara dikasihi Tuhan, ya. Sedang Elia, ya, hidup, kita tahu, dalam pimpinan Roh Tuhan. Nah, untuk itu, mari di hari-hari akhir ini kita mau lebih sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, berjalan di dalam Roh. Kalau menuruti akalnya, seringkali kita maunya langsung sehingga tidak terlambat. Seperti Elia, ya, berdoa untuk hujan datang. Sampai berapa kali? 7 kali. Ya. Berdoa, waduh, enggak dijawab. Sampai 7 kali dia tetap tekun berdoa. Karena apa? Dia taat, dipimpin oleh Roh. Sehingga tidak semuanya sendiri. Bisa sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari-hari akhir ini, ya, kita banyak berdoa, tekun berdoa, ya, supaya kita benar dipenuhkan Roh Kudus, berjalan di dalam Roh. Murid-muridnya berapa lama menunggu setelah Yesus naik ke surga, disuruh untuk tinggal di satu tempat, mereka menunggu berapa lama? Ya. Kalau kita dari kenaikan Tuhan, ya, sampai hari ini Pentakosta selama 10 hari. Ya, yang lama-lama dulu, ya, ada doa kepenuhan 10 hari. Ya. Nah ini saudara bisa lakukan di mana saja, kapan saja. Ya. Di rumah bisa bersama-sama. Ya. Sehingga ada kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita ini. Ya. Kalau menuruti akal, seringkali kita mau minta langsung jadi, supaya enggak terlambat itu. Ya. Tapi di sini kita lihat, ya, latihan ketaatan bagi Elia juga latihan ketaatan bagi kita. Seringkali kita sudah berdoa 1 baru 2 kali, aduh enggak dijawab-jawab. Kita sudah bersungut-sungut, kita tidak mau lagi berdoa. Ya, ngapain? Tetapi kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh, berjalan dengan Allah, berjalan dengan Roh, maka kita akan seperti Elia, sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, ya. Jadi hamba yang taat harus menunggu Tuhannya. Sepertinya terlambat, terus menunggu. Ya. Kalau akal, pikiran nggak sabar, nggak bisa menunggu. Lebih-lebih kalau sikonnya sedang terjepit, keadaan situasi sedang terjepit. Tetapi Elia tetap tekun menunggu sampai 7 kali baru Tuhan menjawab doanya. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya, untuk itu mari pergunakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ya, sebaik-baiknya selagi masih ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita mau membaca dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11.
Ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Jadi untuk apa Tuhan menyuruh Elia menunggu sampai berdoa 7 kali? Ya. Tuhan bisa langsung memberi, ya. Setelah Elia berdoa sekali, oh sudah. Ya. Tapi Allah tidak pernah salah. Amin. Allah tidak pernah salah. Mungkin ada yang ditunggu. Tetapi ketaatan dalam menunggu ini yang membuat Elia semakin pintar, semakin mahir, dipimpin oleh Roh. Bukan menuruti kehendak daging, bukan menuruti keinginan daging sendiri. Bagi kita, ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga yang tumbuh dan berhasil, ya, itu karena bisa menunggu waktunya Tuhan. Dipimpin Roh, tidak semaunya sendiri. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, ya, kalau Tuhan belum berbicara, jangan kita mendahului. Apalagi kalau ketakutan. Perasaan hati ini memaksa kita untuk bertindak atau mungkin lari dari masalah karena takut. Atau mengambil reaksi yang lain yang seringkali enggak tepat. Yang seringkali orang dalam kekhawatiran, orang dalam ketakutan, kalau mengambil keputusan seringkali salah. Seringkali salah, seringkali keliru. Karena ada ketakutan. Tetapi Elia enggak takut. Menghadapi masalah, tetap taat menunggu suara Tuhan. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu mari, ya, kita di hari-hari mau untuk sungguh-sungguh, ya, mempergunakan waktu yang ada, berjalan dalam Allah dengan Allah dan dipimpin oleh Roh. Ya, jadi hidup di akhir zaman, ya, hidup di akhir zaman, ya, istimewa di akhir zaman, di mana rencana Allah akan diselesaikan, kita mutlak perlu berjalan dengan Allah, yaitu hidup dipimpin Roh seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang tidak mau hidup dalam kesucian sepenuhnya tidak akan bisa mendengar suara Roh dan tidak bisa hidup dipimpin oleh Roh. Mari pelayan musik singer mempersiapkan. Ya. Jadi saudara perhatikan kehidupan yang pelin-pelan, tahu pelin-pelan. Ya. Berarti masih ada sedikit keinginan dosa atau duniawi. Ya. Ini bukan netral atau jalan tengah. Tapi hidup setengah-setengah. Hidup masih dalam dosa, hidup dalam dunia. Tapi mau hidup dalam pimpinan Roh. Ini hidup setengah-setengah seperti ini. Ya. Pintu masuk yang tidak kelihatan bagi setan. Nah, pintu masuk yang tidak, ya, kelihatan bagi setan. Sekarang coba kita lihat. Dari virus yang ada, apakah bisa lihat? Apakah bisa kelihatan secara kasat mata? Enggak bisa. Tapi tiba-tiba sudah ada di dalam tubuh manusia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Untuk itu, saudara dikasih Tuhan, kita tidak cukup hanya beribadah dengan baik seperti Obadja. Berbuat baik itu perlu.
tetapi lakukanlah karena untuk Tuhan. Dalam pimpinan Roh Kudus itu indah dan ada dalam rencana Allah. Tetapi jangan ada kekuatan dan pikiran sendiri seperti Obadya. Sudah ibadah, sudah berkorban. Ya. Untuk itu biarlah kita bisa sampai akhir. Rencana Allah tidak lama lagi akan selesai. Saat dia datang kali kedua. Apakah kita siap untuk menyambut kedatangan dia kali kedua? Kalau kita masih hidup setengah-setengah, pelin-pelan. Kita memang masih hidup dalam dunia ini. Tapi jangan terimbas dengan terpengaruh dengan daging, ya, dengan dunia ini. Tetapi kita mau berjalan dengan Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, biarlah saudara di rumah bisa ya, mengikuti ini dan bisa banyak berdoa, melalui firman, sehingga sungguh-sungguh di hari ke depan kita punya kekuatan dan kita ada kemenangan menghadapi apapun juga. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Sekarang ini
Mari tinggikan Dia, sembah Dia. Periksa kita masing-masing lewat firman Tuhan. Sudahkah kita siap menerima curahan Roh? Dia sudah menyiapkan kita. Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap pribadi yang sudah dipenuhkan, semakin akan dipenuhkan. Haleluya. Sehingga curahan Roh Kudus lebih nyata dalam hidup ini, memberikan kekuatan kita menghadapi keadaan yang ada, memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Mari saudara mengangkat tangan, rindukan, serukan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Urapi kami. Haleluya. Dalam keadaan apapun, terima kasih Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Kau selalu berikan kepada kami Tuhan. Lewat ibadah-ibadah yang ada sekalipun secara online Tuhan. Tetapi kami tahu, kami percaya setiap kehidupan dimanapun
sidangmu dimanapun berada. Roh Kudus akan mampu menjangkau Tuhan, mengurapi setiap pribadi dimanapun berada. Karena Engkau tahu, Engkau siap untuk menolong setiap pribadi yang mau hidup berjalan dengan Engkau, yang mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, yang mau hidup berjalan dalam roh-Mu Tuhan. Untuk itu mari Bapa di dalam surga, hari-hari ini kami sangat membutuhkan kuasa urapan-Mu, dan biarlah firman-Mu dalam urapan terus menolong kami Tuhan, memberikan kemantapan kepada kami, memberikan pertumbuhan, kedewasaan dalam rohani Tuhan. Firman-Mu semakin nyata sehingga kami tidak mudah untuk dijebak, dipengaruhi oleh kuasa-kuasa setan dan sekutunya, tapi kuasa urapan roh-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, terus firman-Mu akan menyucikan dalam kehidupan kami ini, sehingga kami boleh semakin hari semakin taat dengar-dengaran Tuhan, dan gak akan bisa membedakan baik suara daging atau suara yang lain, dan juga suara-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Kuasa-kuasa apapun yang masih ada di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam pendengar kami, semua kami bawa ke dalam tangan-Mu. Serahkan dan sucikan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa apapun bentuknya, enyahkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, sehingga sungguh-sungguh di hari-hari ke depan kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Sekalipun menghadapi masalah-masalah semakin sulit, tapi tidak ada ketakutan. Karena kami tahu Engkau siap menolong setiap saat. Sekalipun seperti ini harus menunggu waktu, tapi ya ada kepastian di dalam Engkau Tuhan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk semakin kuat, semakin teguh. Di saat Kau datang kali kedua, banyak hal-hal kesukaran yang lebih besar lagi. Kami kuat dan teguh hati Tuhan. Kami bersyukur lewat keadaan ini Engkau mengajarkan kami, memberi kesempatan kami untuk kami bisa belajar kuat dan teguh hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu yang merindukan untuk kuasa Roh-Mu semakin dicurahkan. Biar Engkau tolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara saat ini menghadapi banyak hal. Dalam situasi ini biarlah mereka mendapat hikmat daripada Engkau untuk bisa memberikan satu himbauan-himbauan kepada masyarakat, sehingga perkembangan penularan ini tidak berkembang tetapi semakin menurun sampai titik nol. Tuhan tolong, itu semua ada dalam kehendak rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami mengambil sikap yang sesuai dengan firman sampai rencana-Mu terselesaikan Tuhan. Karena hanya Engkau yang mampu untuk menyelesaikan semua masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam kehidupan negara, yang ada dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memakai gereja-gereja-Mu dimanapun berada untuk bisa kuat dan teguh menghadapi ini semua, dan bisa tetap dipelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk yang sakit dalam tubuh jasmani saat ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit. Serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mampu untuk menolong mereka, membebaskan dari sakit penyakit apapun yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada sidang jemaat-Mu juga yang memerlukan pertolongan-Mu. Engkau tetap mampu untuk menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau juga melihat untuk anak-anak baik sekolah minggu
juga ada ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing, supaya mereka juga memperhatikan, orang tua memperhatikan anak-anaknya supaya tetap bisa mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kalau saudara ada yang berulang tahun, baik itu ulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan dari bulan Maret, April dan Mei, akhir Mei ini, saudara boleh berdiri, saudara boleh mengangkat tangan, letakkan tangan yang ada di depan dada kita atau mengangkat tangan. Biar saya akan mendoakan bersama-sama siapapun kita yang ada dimanapun. Saudara, satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami datang kepadamu membawa seluruh sidang jemaatmu yang berulang tahun. Baik ulang tahun pernikahan juga dari bulan Maret, April dan Mei. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah memberi kekuatan. Engkau sudah memberikan perpanjangan umur Tuhan. Dan Engkau memberikan kemurahan terus. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Di saat-saat menghadapi apapun, mereka tetap kuat dan teguh hati Tuhan. Engkau yang memelihara selama ini. Kami tahu, kami percaya Engkau pemeliharaanmu akan semakin nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, limpahkan berkat-berkat kepada mereka secara rohani, demikian secara jasmani bisa terpelihara. Terima kasih Tuhan, sekali lagi serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapa di dalam surga, Engkau sudah berkemuran pada pagi hari ini. Engkau akan nyatakan kepada kami, limpahkan berkat atas kami, dan juga damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah-tengah kita. Sehingga kita bisa tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam damai sejahtera dan kasih karunia terus dilimpahkan kepada kami. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dan terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.